Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara di pengadilan agama. Pada materi pertama yang berkaitan dengan penerimaan perkara. Proses penerimaan perkara di pengadilan agama melalui beberapa meja, yaitu meja 1, meja 2, dan meja 3. Pengertian meja tersebut merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. Semua itu berdasarkan keputusan MA nomor 13/SK/3 tahun 1998, dicabut dengan nomor KMA 001-SK/1/1991 tentang politika pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan agama dan peradilan tinggi agama. Selanjutnya di sini ada meja pertama. Tugas dari meja pertama ini yang pertama adalah menerima surat gugatan, permohonan farzat, pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, dan eksekusi. Yang kedua, menerima penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. Yang ketiga, membuat surat kuasa membayar SKUM, rangkap 3. Yang keempat adalah menyerahkan SKUM kepada penggugat atau pemohon. Yang selanjutnya ada petugas kas. Ini bertugas yang pertama untuk menerima pembayaran uang panjar, biaya perkara atau BPP dari pihak calon penggugat atau pihak termohon berdasarkan SKUM. Yang kedua, membukukan penerimaan uang panjar biaya atau panjar biaya perkara atau BPP dari pihak calon penggugat. Yang ketiga, mengembalikan asli atau tindakan pertama SKUM kepada pihak calon penggugat atau calon pemohon setelah dibubui cap tanda lunas. Yang keempat adalah menyerahkan biaya perkara yang diterimanya kepada bendaharawan perkara. Yang selanjutnya, pemateri kedua. Saudara Harun bisa dilanjut pembahasannya? Selanjutnya yaitu meja kedua, yaitu yang pertama menerima surat gugatan dari calon penggugat dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat ditambah kekurang-kurangnya 4 rangkap untuk keperluan masing-masing hakim. Atau kedua yaitu menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 rangkap. Kemudian menerima tindakan pertama SKUM dari calon penggugat atau pemohon. Yang keempat, mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan, serta pemberian nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut. Selanjutnya yaitu satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon. Kemudian surat gugatan atau permohonan yang asli dimasukkan map khusus dengan lampiran tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan atau permohonan disampaikan wakil panitera, dan selanjutnya berkas gugatan atau permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera kemudian mencatat. Selanjutnya kemudian yaitu meja ketiga, yaitu menyerahkan putusan pengadilan agama atau MA
Kemudian yang kedua, kepada yang berkepentingan menyerahkan salinan penetapan pengadilan agama kepada yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, menerima memori atau kontra memori banding. Memori kontra kosasi, jawaban atau tantangan peninjauan kembali dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menyusun atau menjahit, mempersiapkan berkas. Yang kelima, terhadap putusan yang dimohonkan banding berkas perkara dijahit atau disusun. Bandel A dalam artian dalam kurung arsip pengadilan agama, dan bandel B. Selanjutnya yaitu mengenai pada konsep tersebut bisa dilihat di layar. Pihak berperkara menyerahkan surat gugatan permohonan kepada petugas meja pertama. Kemudian hasil panjangan biaya perkara dan ditulis dalam skum. Kemudian masuk tahap yang kedua, pihak berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan skum kepada petugas kasir dan seterusnya. Itu bisa dilihat pada gambar tersebut, pada konsep tersebut. Selanjutnya yaitu pemeriksaan serta penyelesaian perkara. Yang pertama, tahap sidang pertama. Tahap ini terdiri dari hakim membuka sidang, hakim menanyakan identitas para pihak, pembacaan surat gugatan atau permohonan oleh penggugat atau pemohonan, dan anjuran untuk berdamai. Yang kedua, tahap jawab berjawab atau setelah pembacaan gugatan atau permohonan, kemudian upaya damai tidak berhasil, ketua majelis akan bertanya kepada tergugat atau termohon, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis. Jika akan menjawab tertulis, maka ditanyakan kembali, apakah sudah siap? Jika belum siap, kapan tergugat atau termohon memiliki kesiapan sejak saat itu? Masuklah pada proses jawab-menjawab, baik dari pihak maupun antara hakim dengan para pihak. Yang ketiga yaitu tahap pembuktian. Tahap pembuktian dimulai setelah tidak ada lagi yang akan dipertanyakan oleh hakim. Setelah itu, hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara. Yang keempat yaitu tahap penyusunan. Tahap penyusunan konklusi. Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum majelis bermusyawarah, pihak-pihak diperbolehkan mengajukan konklusi atau kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan. Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya hal ini tidak diperlakukan bagi perkara-perkara yang ringan, sehingga hakim boleh meniadakannya. Yang kelima yaitu musyawarah majelis hakim. Musyawarah hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Panitera sidang sendiri kehadirannya dalam musyawarah majelis atas izin majelis. Keputusan sidang musyawarah majelis ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera. Ini merupakan lampiran berita acara sidang yang nanti akan dituangkan ke dalam diktum keputusan. Yang keenam yaitu pengucapan keputusan. Pengucapan keputusan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Selesai keputusan diucapkan, ketua majelis akan bertanya kepada pihak yang penggugat atau tergugat, apakah menerima keputusan tersebut atau tidak.
Bagi pihak yang menyatakan menerima, maka baginya tertutup upaya untuk melakukan banding. Sedangkan bagi pihak yang menyatakan tidak menerima atau pikir-pikir dulu, melakukan upaya untuk banding. Sekian dari kelompok 11. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.